Ambil kayu untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum pembahasan dibuka, saya ucapkan Assalamualaikum terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lieka Safitri, NPM A2A022029, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmansyah, SPD, MPD. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini adalah jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas ini adalah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS seperti ini yang sudah saya buka ini ya. Kemudian masukkan data di data view. Sini ada data view. Kebetulan datanya sudah saya buat di Microsoft Excel, jadi kita copy pastekan terlebih dahulu. Di sini ini ada nilai dan kelas. Di kelas itu ada 1 dan 2. Kelas 1 ini adalah variabel X atau kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode karya wisata atau kelas kontrol. Sedangkan kelas 2 ini adalah variabelnya atau kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode chain writing atau kelas eksperimen. Sini kita kopikan terlebih dahulu nilai dan kelasnya. Kemudian kita paste ke aplikasi SPSS. Jadi di sini sudah tertera, sini ada var 001 dan var 002. Kita buka pada variabel view. Pada bagian name, di sini ada var 001 dan var 002. Di var 001 ini kita kembali, di sini adalah nilai ya. Berarti di variabel view kita ubah var 001-nya menjadi nilai. Untuk var 002-nya itu berarti adalah kelas. Kemudian kita ubah di bagian desimal. Di sini ada 2 supaya kita tidak bingung ya, karena tidak mungkin kelas menjadi 1,0 atau 2,0. Jadi kita ubah, kita hapuskan desimalnya, kita buat jadi 0. Jadi tidak ada lagi angka di belakang koma. Oke, kita kembali ke data view. Sudah ya, sudah berubah seperti ini. Kemudian kita klik pada menu analyze di sini. Pada menu analyze, kemudian kita klik descriptive statistic dan kita pilih nih descriptive statistiknya, kemudian kita pilih explore. Di sini ada kolom dependent list dan factor list. Di sini ada nilai dan kelas. Jadi pada dependent list ini kita isikan nilai. Nih kita klik tanda panah. Kemudian pada factor list ini kita isi kelas. Kita klik pada kelasnya, kemudian kita klik tanda panah. Sudah ya, sudah terpindah semua. Kemudian kita klik plots. Pada plots ini ada pilihan normality plots with test. Jadi karena kita ingin menguji normalitas, jadi kita checklist pada normality plots with test ini. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kemudian akan muncul output dokumen normalitas. Di sini ini ada tabel deskriptif. Pada nilai kelas 1, ini rata-ratanya adalah 75,40. Dan nilai minimumnya adalah 62 serta nilai maksimumnya adalah 82. Kemudian pada kelas 2, di sini nilai rata-ratanya adalah 77,70. Nilai minimumnya ada 65 dan nilai maksimumnya ada 86. Jadi untuk
melihat distribusinya normal atau tidak, kita lihat pada tabel test of normality. Di sini kita lihat nilai kelas 1 atau kelas kontrol itu signifikansinya adalah, ini di depan koma ini ada 0 ya, jadi 0,104. 0,104 ini itu lebih besar dari 0,05, sehingga nilai residualnya itu berdistribusi normal. Kemudian pada nilai kelas 2, ini nilai signifikansinya adalah 0,20. 0,20 itu lebih besar dari 0,05, sehingga nilai residualnya itu berdistribusi normal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa data kedua kelas ini itu berdistribusi normal. Baiklah, untuk tes yang kedua, yaitu kita akan melakukan uji homogenitas. Apa itu uji homogenitas? Yaitu uji statistik yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data diambil dari populasi yang memiliki varian yang sama. Pengujian ini itu biasanya dilakukan untuk penelitian kualitatif. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas ini adalah data bersifat homogen jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka data bersifat tidak homogen. Baiklah, untuk melakukan uji homogenitas ini kita siapkan data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data yang saya gunakan untuk uji normalitas tadi ya. Ini datanya sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik menu Analyze, kemudian pilih Compare Means. Compare Means dan pilih yang One Way ANOVA. Di sini ada tabel dependent list dan ada tabel faktor. Pada dependent list atau data terikat itu kita isikan nilai. Sedangkan pada faktor itu kita isikan kelas. Kemudian kita pilih option. Kemudian kita pilih yang homogeneity of variant test. Kenapa? Karena kita akan menguji homogenitasnya. Kita centang ya. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul output dokumen dari hasil tes homogenitasnya tadi ya. Pada tabel ini itu sudah tertera ini. Kita lihat nilai signifikansinya. Kenapa? Sesuai syaratan tadi ya, itu nilai signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Di sini kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,737. Sedangkan persyaratan tadi adalah harus lebih dari 0,05. Jadi, data yang kita gunakan ini itu homogen. Baiklah, saya akhiri pembahasan pada kali ini. Pagi hari pergi ke Bengkulu, pulangnya mampir beli alpukat. Demikian pembahasan dari saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.